suatu hal yang sangat penting untuk produktivitas kita selama dalam masa pandemi. Kita meyakini bahwa dengan adanya pandemi saat ini banyak hal yang berubah. Perubahan ini menyebabkan kita harus mengadopsi, bahkan beradaptasi dengan hal-hal baru yang dulunya ini adalah sesuatu hal yang tidak pernah kita lakukan. Seperti pembelajaran di aplikasi Zoom, rapat menggunakan aplikasi Google Meet, dan sebagainya. Maka teman-teman yang luar biasa, ketika kita terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan secara offline, hari ini kita harus membiasakan diri melaksanakan segala sesuatu tugas dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang itu dilakukan secara online. Maka mau tidak mau hari ini kita harus memutuskan diri bahwa kita harus mengadopsi perilaku-perilaku baru yang bisa meningkatkan produktivitas kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang tetap produktif walaupun di tengah pandemi sekalipun. Nah, masalahnya ketika kita work from home, bekerja dari rumah, banyak hal perubahan yang kita alami. Perubahan dari semangat bekerja, perubahan dari semangat belajar, juga perubahan dari cara kita melakukan aktivitas pribadi kita. Nah, pertanyaannya, apakah ketika pandemi ini kita menjadi orang yang produktif kah? Atau kita justru menjadi orang yang sangat-sangat kurang produktif? Teman-teman, hari ini saya ingin share tentang satu tips yang sangat penting yang bisa teman-teman aplikasikan selama masa WFH. Apa itu? Agar kita bisa menjadi pribadi yang produktif, maka penting bagi kita harus memiliki dedicated space. Darmawan Aji, seorang penulis buku, menyatakan bahwa agar kita menjadi pribadi yang produktif ketika kita dalam kondisi pandemi ini, kita harus memiliki ruang khusus untuk bekerja maupun belajar dan beraktivitas lainnya. Teman-teman, ruang khusus ini tidak saya katakan kita harus membangun sebuah ruang baru, bangunan baru di rumah kita dan sebagainya. Tidak, karena ini bisa menambah kos kita. Cukup dengan memiliki meja saja atau meja dan kursi kita letakkan di sebuah sudut ruangan rumah kita, ini sudah menjadi suatu dedicated space, tempat khusus kita untuk bekerja, belajar, dan beraktivitas. Mengapa kita harus memiliki dedicated space ini? Teman-teman yang luar biasa, otak kita ini pengenal pola. Jika kita bekerja, belajar di atas tempat tidur, maka otak kita ini akan kebingungan. Apakah kita harus mengaktifkan modus beristirahat atau mode belajar ataupun bekerja. Ketika kita bekerja di depan televisi, maka otak kita juga bingung. Apakah akan mengaktifkan mode bersantai atau mode bekerja? Maka penting bagi kita hari ini memiliki dedicated space, ruang khusus untuk bekerja, belajar, dan beraktivitas. Karena ketika kita mengaktifkan mode bekerja, maka kita akan lebih mudah fokus, lebih mudah produktif melakukan apa yang kita inginkan dibanding ketika kita bekerja di depan televisi. Maka dalam hitungan menit kita akan mudah terpengaruh dengan remote TV. Kalau kita di atas kasur, tempat tidur, maka dalam hitungan menit juga kita akan mudah terpengaruh dengan ngantuk, mudah terlelap, sebentar-sebentar terbaring, dan aktivitas lainnya yang menyebabkan kita menjadi orang-orang yang sungguh tidak produktif. Maka hari ini teman-teman, penting sekali bagi siapa saja di kala pandemi ini untuk meningkatkan produktivitasnya, maka teman-teman ciptakanlah dedicated space, ruang khusus bagi teman-teman untuk melakukan aktivitas produktifnya. Nah, Skinner, seorang psikolog, pernah mengatakan, if you are old, don't change yourself, but change your environment. Jika kamu cukup berumur, jangan ubah dirimu, tapi ubahlah lingkunganmu. Dengan demikian, saya yakin ketika teman-teman menerapkan satu tips ini, insya Allah teman-teman akan mampu dan lebih mudah menjadi pribadi-pribadi yang lebih produktif walaupun bekerja dan belajar di rumah saja. Demikian dari saya Mernianti. Sampai jumpa di tips-tips selanjutnya. See you!